Baik, selamat pagi bagi kita semua. Kita bersyukur pagi ini oleh karena kita masih diberkati Tuhan, kita masih dilindungi Tuhan, sehingga kita semua masih sehat-sehat saja. Dan saya akan memberikan renungan bagi kita pagi ini dengan judul Mencari Anugerah Tuhan. Sebelum itu saya minta kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mau mendengarkan firman. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu agar firman-Mu berkuasa. Pujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mengapa saya memilih judul Mencari Anugerah Tuhan? Karena anugerah Tuhan itu sangat besar. Dan anugerah Tuhan itu sangat pasti bagi manusia. Jika manusia itu bergantung dan mencari Tuhan dengan sesungguhnya. Mari kita lihat dalam sebuah kisah yang suka dan yang biasa direnungkan oleh banyak orang Kristen, yang terdapat di dalam Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Judul perikopnya adalah Zakeus. Tentunya semua orang Kristen mengerti kisah ini dan suka untuk merenungkan kisah ini. Namun saya rindu pagi ini untuk mengulanginya kembali, mengingatkan kita kembali tentang kehidupan kita, bagaimana mencari anugerah Tuhan. Dan bagaimana memotivasi kita untuk kita tetap setia mencari Tuhan. Pada suatu kali, Yesus berjalan melintasi kota Yeriko. Di situ ada seorang pendek bernama Zakeus. Dia adalah seorang kepala pemungut cukai. Dan dia juga adalah seorang yang kaya. Dia memiliki kemampuan dalam materi dan juga dalam pemikirannya. Dia adalah seorang yang pendek fisiknya, tapi punya kemampuan dalam bidang keuangan. Itulah sebabnya dia menjadi seorang kepala pemungut cukai. Pada waktu itu, Yesus berjalan melintasi kota Yeriko. Orang pendek ini ingin melihat Yesus. Orang pendek ini rindu sekali mau tahu cara dan kehidupan dari Yesus. Siapa Yesus itu? Pada waktu dia mendengar bahwa sementara Yesus melintasi kota itu, dia mau melihat Yesus. Pada waktu dia mau melihat Yesus, oleh karena dia memiliki keterbatasan fisik yang pendek, dan dia tidak bisa melihat Yesus, tapi pikirannya itu berjalan. Pada waktu dia tidak bisa melihat Yesus, dia berlari mendahului orang banyak itu dan memanjat pohon ara. Ketika dia memanjat pohon ara, Yesus melalui tempat itu. Dan ketika Yesus sampai ke tempat itu, Yesus memanggil namanya. Hai Zakeus, turunlah engkau. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Zakeus turun dengan sukacita, menyambut Yesus dengan gembira, merasa senang oleh karena dia bisa bertemu dengan orang yang selama ini dia impikan dan selama ini dia mencari. Mari kita melihat, apakah Yesus sengaja melintasi kota itu? Ataukah Yesus ingin mau bertemu dengan Zakeus di tempat itu? Mari kita lihat jawabannya.
di ayat yang ke-10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di sini menunjukkan bahwa Yesus mencari Zakeus. Pertanyaannya, mengapa Yesus tidak langsung datang ke rumah Zakeus? Tetapi Yesus hanya melewati kota itu. Yesus hanya sengaja melewati tempat itu, mau melihat respon daripada Zakeus. Yesus sudah mengetahui hati daripada Zakeus, bahwa sementara Zakeus mencari Yesus, itulah sebabnya dia sengaja melintasi kota itu. Pada waktu dia melintasi kota itu, benar-benar Zakeus mencari Yesus. Tidak hanya cukup di situ, Yesus sudah tahu bahwa sementara Zakeus mencari Yesus dengan mau menerobosi orang banyak, tetapi Zakeus tidak bisa melihat Yesus. Tidak cukup Zakeus hanya memanjat pohon ara dan melihat Yesus. Itu tidak cukup bagi Tuhan bahwa Zakeus benar-benar mencari Yesus. Tapi Yesus masih melihat Zakeus. Bagaimana cara Zakeus menyikapi kehidupan pertobatannya. Kalau kita melihat di sini, Zakeus tidak hanya saja mau melihat Yesus, tetapi Zakeus juga ingin melakukan apa yang Yesus buat. Adalah di ayat yang ke-8. Dia mengatakan, ini sudah berada di rumah Zakeus. Zakeus mengatakan seperti ini kepada Yesus. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini buktinya bahwa Zakeus benar-benar mau mengembalikan apa dan mengakui pertobatannya yang sesungguhnya kepada Tuhan. Apakah waktu itu Zakeus langsung membagikan harta miliknya kepada orang miskin, sehingga Yesus langsung mengatakan bahwa hari ini terjadi keselamatan dalam rumah ini karena orang ini pun adalah keturunan Abraham? Pada waktu itu Zakeus melakukan itu. Kalau Zakeus tidak melakukan itu, tentunya Yesus tidak bisa mengatakan bahwa hari ini terjadi keselamatan dalam rumah ini. Tapi ketika Zakeus berbicara, dia mengambil harta miliknya, dia mengambil harta kepunyaannya, dan dia membagikan kepada orang miskin. Itulah sebabnya ketika Yesus melihat hal ini, menunjukkan bahwa benar-benar pertobatan yang sesungguhnya daripada hati orang pendek ini. Itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa hari ini terjadi keselamatan dalam rumah ini, karena orang ini pun adalah keturunan Abraham. Kalau kita melihat, apakah memang Zakeus badannya pendek sehingga dia tidak bisa melihat Yesus, ataukah ada hal yang lain? Setelah saya menganalisa dan saya melihat kisah ini, ternyata orang banyak itu benci kepada Zakeus. Mengapa orang banyak itu benci kepada Zakeus? Karena pada zaman itu Zakeus bekerja bagi jajahan Romawi pada waktu itu. Dan dialah yang menagih bangsanya, bangsa Yahudi sendiri. Dan sudah tentu bahwa dia memeras orang-orang yang ada di dalam bangsanya sendiri. Sehingga ketika dia mau melihat Yesus, orang banyak itu menghalang-halangi dia, supaya kalau bisa dia jangan melihat Yesus. Karena menurut orang Yahudi pada waktu itu, seorang penagih pajak atau seorang yang sama seperti Zakeus tidak bisa layak melihat Yesus, karena dianggap dia adalah orang berdosa. Itu sudah pasti. Apa buktinya? Kita melihat di ayat yang ke-7.
Ini bukti yang kuat. Ketika Yesus mengajak Zakeus untuk makan di rumah Zakeus dan bertemu dengan Zakeus di rumah Zakeus, disitulah orang banyak bersungut-sungut. Mengapa dia harus menumpang di rumah orang berdosa itu? Mengapa dia harus bersama orang berdosa itu? Itu buktinya bahwa Zakeus sudah menyakiti mereka sebelumnya. Dan orang banyak ini sudah benci kepadanya. Dan tentunya orang banyak ini menghalangi dia, supaya kalau bisa dia jangan melihat Yesus. Tetapi Zakeus fisiknya terbatas, tetapi pikirannya tinggi, imannya tinggi kepada penciptanya. Apa yang dia cari? Yang dia cari adalah keselamatan hidupnya. Kalau kita melihat kisah ini, apakah Zakeus itu gengsi kepada dudukannya? Tidak. Dia itu adalah seorang yang kaya. Bagaimana dia harus berlari mendahului orang banyak itu? Kalau kita berada pada posisi saat itu, sangat lucu. Tetapi Zakeus harus berlari. Dia tidak memikirkan jabatannya. Dia tidak memikirkan dudukannya. Dia tidak mengandalkan pikirannya. Dia tidak mengandalkan akal budinya. Tetapi yang dia cari adalah Tuhan sendiri. Karena dia menganggap bahwa akal budi itu berasal daripada Tuhan. Menganggap kekayaan dan kedudukannya itu berasal daripada Tuhan. Dan keselamatan itu yang lebih penting. Itulah sebabnya dia berlari. Itu sangat terhina kalau bagi orang kaya. Orang yang pintar itu terhina kalau sesuatu hal yang memanjat pohon berlari. Apalagi di depan orang banyak. Tetapi Zakeus beda. Zakeus menganggap itu tidak penting. Yang penting adalah keselamatannya. Itulah sebabnya dia berlari, berusaha dan mencari Yesus dengan sesungguhnya. Dan akhirnya dia bertemu dengan Yesus. Ketika dia bertemu dengan Yesus, bukan itu sudah cukup. Bukan cukup dia hanya melihat Yesus. Dan bukan cukup dia hanya memegang tangan Yesus, membawa Yesus ke rumahnya. Tetapi dia membuktikan imannya dengan dia mengembalikan harta miliknya kepada orang miskin. Dengan secara langsung dia membuktikan imannya bahwa benar-benar dia mengasihi Tuhan. Dan benar-benar dia mencari keselamatan. Bagi Anda dan saya, mari kita tetap mencari anugerah Tuhan. Mungkin pikiran kita terbatas. Pengetahuan kita dangkal. Bisa jadi. Mungkin saja kita memiliki segalanya. Tapi bisa saja kita tidak mencari Yesus. Mari kita mempelajari kisah daripada orang pendek ini. Walaupun dia punya keterbatasan fisik, tetapi kepintarannya dia gunakan untuk mencari Tuhan. Kita belum terlambat. Kita masih punya waktu untuk mencari Tuhan. Kita harus berani menanggalkan hidup kita yang lama. Kita jangan memikirkan apa kata orang. Kita jangan pernah memikirkan banyak tentang latar belakang kita. Tetapi kita harus memikirkan ke depan apa keselamatan kita. Dan bagaimana keselamatan kita kepada Yesus. Itu yang kita harus pikirkan. Dan bukan kedudukan kita. Atau kekuasaan kita. Atau kepintaran kita. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa belajar daripada orang yang pendek ini. Dan biarlah motivasi daripada kisah ini menjadi bagian kita. Dan kita tetap mencari anugerah Tuhan. Karena sementara kita berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Tetapi ketika kita berada bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan keselamatan itu bagi kita. Dan Tuhan akan menolong kita melewati hari-hari hidup kita. Dan akan memberikan kelegaan hidup, keselamatan bagi saudara dan saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.